Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Deklarasi kuning hijau biru di Semarang dukung Anies Baswedan Capres di 2024. Wah, top begitu ya. Di kandang banteng bisa semeriah itu, bayangkan begitu. Inilah kader ya yang kemudian partisipan dari Golkar, terus kemudian dari P3, dari PAN dan sebagainya menjadi satu di situ begitu kan ya. Bisa menunjukkan bahwa ya deklarasi Anies Baswedan di Lumbung ya Banteng ya menjadi meriah luar biasa. Bayangkan begitu ya. Ini mencatatkan luar biasa begitu. Katanya sepi, tahu-tahunya membludak di situ begitu kan. Sampai Pak Ganjar wah tercengang begitu kan melihat deklarasi Anies Baswedan selama ini begitu kan. Relawan-relawan Pak Ganjar kemudian yang katanya Jawa Tengah lumbung adalah lumbungnya PDIP. Ternyata begitu banyak Jawa Tengah menyambut kedatangan Anies Baswedan. Meriah luar biasa begitu kan. Ya, ada atraksi yang kemudian datang dari langit dukungannya begitu kan. Ya, ini berbagai cara begitu kan ya. Ini meriah luar biasa di situ begitu ya. Dan saya melihat sendiri bahwa persoalan-persoalan di Jawa Tengah ternyata begitu. Dan ternyata masyarakatnya menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden, untuk menjadi presiden di situ begitu kan. Wajar Jawa Tengah sudah menjadi rebutan Prabowo dan Anies Baswedan. Saya kira Pak Ganjar akan kalah begitu kan di daerahnya sendiri begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen deklarasi kuning hijau biru di Semarang dukung Anies Baswedan Capres di 2024 ya. Jawa Tengah dukung Anies. Katanya begitu ya. Wah, kandang banteng porak-poranda ya, olah si hijau, si kuning dan si biru. Jawa Tengah kan dan Yogyakarta kekuasaan ya, katanya begitu ya. Anies for President. Iya jelas di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi yang menariknya adalah dukungan atau pendeklarasian Anies Baswedan dari kuning, hijau dan biru itu menunjukkan bahwa masyarakat agak mulai melihat sosok Anies Baswedan selama ini begitu kan ya. Apalagi kalau Mbak Yeni jadi cawapresnya, insya Allah menang di Jawa Tengah dan Jatim. Insya Allah begitu, ada kemenangan luar biasa begitu ya. Bahkan semoga ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Banyak sekali pro dan kontra ya. Tetapi kita lihat saja narasi-narasi yang dibangun oleh mereka lawan-lawan Anies Baswedan. Wah, sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Bayangkan ya, kalau kita melihat di media sosial begitu dikerahkan di situ begitu kan. Katanya deklarasi Anies Baswedan di Semarang sepi. Tahu-taunya membludak begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil azim Anies Baswedan presiden begitu ya. Kasihan mereka sudah tertipu dengan jurus ngibulnya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Dan bahkan ya di framing di situ begitu kan. Buat apa ikut Anies Baswedan? Buat apa ini itu begitu katanya. Katanya sepi dan sebagainya. Tahu sendiri kan videonya gimana di situ begitu kan. Dan pada akhirnya apa? Ketar-ketir mereka begitu kan ya. Wah, polarisasi yang sudah dibangun sekarang. Wah, dikatakan bermacam-macam cara begitu kan. Padahal Anies Baswedan deklarasi di Lumbung Banteng tersebut begitu menunjukkan bahwa masyarakatnya menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden begitu dibandingkan dengan Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi semestinya bahwa masa yang kemudian begitu kok bisa ya di Lumbung Banteng itu masanya sangat luar biasa sekali begitu. Ada apa begitu? Ini yang menjadi catatan penting bahwa demokrasi kita begitu dipimpin Anies Baswedan ini menjadi calon presiden sangat diminati oleh masyarakat karena dia menginginkan satu perubahan begitu kan. Perubahan untuk bagaimana ya bangsa itu ada kemajuan luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya deklarasi kuning hijau biru di Semarang dukung Anies Baswedan ya capres di 2024. Banyak sekali ya pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri deklarasi relawan kuning hijau dan biru ya dan bahkan ya di Semarang itu lumbungnya banteng di situ. Bayangkan begitu ya. Itu artinya apa? Artinya antusiasme dari masyarakat untuk mendukung Anies Baswedan itu berbondong-bondong di Jawa Tengah begitu kan ya, di lumbung Pak Ganjar sendiri begitu. Saya kira melihat bahwa ya Pak Ganjar di Jawa Tengah di daerahnya sendiri akan kalah. Pasti didominasi oleh Pak Prabowo dengan Anies Baswedan begitu kan.
Anies meminta para relawannya solid dan bergerak hingga ke kampung-kampung dalam acara ini. Anies didampingi oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu, Kiai Ahmad Wafi Maimun atau Gus Wafi ya. Apalagi Kiai Wafi begitu, Kiai Wafi Maimun. Sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan dipimpin bendahara Partai Demokrat dan Phil Antonio dan bahkan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali hingga Habil Marati ya, Koordinator Seknas KIB Koalisi Indonesia Bersatu. Bahkan acara deklarasi sebagai capres pada Pilpres di 2024 ini diawali dengan atraksi 5 penerjun payung yang mengibarkan 5 bendera, yakni bendera Partai Nasdem, PKS, Demokrat, dan bendera Anies Baswedan yang bendera dari KIB kuning, hijau, dan biru. Itu sudah menunjukkan bahwa atraksi luar biasa begitu kan. Masyarakat di Jawa Tengah tertuju kepada atraksi itu begitu ya. Melihat dari perkembangan itu begitu kan, dari penerjun payung saja mengibarkan bendera itu ya, masyarakat Jawa Tengah antusias, wah ini keren Anies Baswedan, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Jadi satu-satunya orang menganggap bahwa Anies Baswedan itu adalah sebagai pembawa perubahan kepada bangsa kita, dianggap sebagai ada kemajuan besar kalau Anies Baswedan menang ya, dan bahkan menjadi presiden begitu, jelas di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi kemudian ada kehadiran 12 mantan pemain timnas era 90-an, antara lain ya Robby Darwish, Heri Kiswanto, Ahmad Muharia, Patar Tambunan, Rorohi Putiara, dan lain sebagainya. Mereka diajak naik di panggung untuk memberikan bola dan jersey mereka kepada Anies Baswedan. Wow, Anies Baswedan tidak hanya didukung oleh petani, tidak hanya didukung oleh kalangan politik, tidak hanya didukung oleh para ulama, dan tidak hanya didukung oleh para mahasiswa dan dunia akademisi begitu kan. Dan bahkan didukung oleh para pemain sepak bola mantan di situ begitu ya, di era 90-an. Artinya apa? Artinya keseriusan untuk membangun bangsa di tangan Anies Baswedan untuk memberikan visi dan misi perubahan itu sudah jelas di situ begitu ya. Apa yang harus kita ragukan lagi begitu kan? Maka ini bergandengan tangan bersama-sama menuju perubahan ya. Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu kan ya. Satu-satunya orang yang berangkat dari rakyat kecil begitu ya, yaitu adalah Anies Baswedan begitu. Makanya semua masyarakat harus bergandengan tangan di situ begitu ya, bersama-sama di situ begitu ya, untuk memenangkan Anies Baswedan ya. Mulai sosialisasi ke tetangga, pribadi mereka begitu kan. Karena pada hakikatnya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan untuk merubah bangsa kita begitu. Toh para Pak Prabowo ya itu aja, nempel kepada Pak Jokowi. Pak Ganjar apalagi melanjutkan program Pak Jokowi, nempel kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi begitu kan. Fotonya juga nempel di situ untuk mencari elektabilitas begitu. Padahal seorang capres itu hanya harus punya ide dan gagasan sendiri begitu. Para relawan juga membacakan ikrar deklarasi KIB. Mereka menyatakan siap ya memenangkan Anies, ya merangkul fitnah atau berita hoax tentang Anies hingga siap menjaga dan pengawasan setiap TPS pada pemilu di 2024. Tidak hanya itu, usai deklarasi Anies mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya dan menegaskan relawan KIB merupakan orang-orang yang berani karena benar siap membawa angin perubahan. Di satu sisi juga mengatakan Anies menyebutkan beberapa persoalan yang soal soroti, mulai dari harga bahan pokok, biaya pendidikan yang mahal, hingga pelayanan kesehatan. Jelas di situ ya. Apa-apa pelayanan apa-apa mahal begitu ya. Terus kemudian yang lain juga mahal, pendidikan mahal ya. Kesejahteraan masyarakat masih jauh dari level yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan Pak Jokowi cawi-cawi masalah politik sana sini ya, seolah-olah masyarakat sudah tidak diurus begitu kan. Dipertanggungjawabkan ya, pertanggungjawaban yang sangat luar biasa oleh Pak Jokowi. Sebenarnya di detik-detik akhir itu urusi masyarakat terlebih dahulu begitu kan ya. Bahkan ya, Anies juga berdoa semoga dirinya dan relawan dijauhkan dari orang-orang yang terzalimi, meminta para relawan kuat menghadapi setiap tantangan itu. Bahkan di satu sisi ya, Koalisi Kuning Hijau Biru terdiri dari sejumlah gabungan organisasi seperti Go Anies ya, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia, dan Front Pembangunan Perubahan dan Gerakan Pemuda Ka'bah. Sudah jelas di situ begitu ya. Konstituen dari P3, dari Golkar, dari PAN begitu kan, menginginkan Anies Baswedan di situ. Partisipannya begitu kan. Jelas di situ ya kepada Anies Baswedan begitu kan. Apalagi lumbungnya adalah lumbung di Jawa Tengah. Banyak yang kemudian mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.